Sempatkan baca 1 kali sebelum tidur. Zikir pembuka pintu rezeki dan zikir malam agar banjir rezeki dan dijamin surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang ada di seluruh dunia, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua jamaah Majelis Taman Surga yang sedang menonton video ini dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur dan dijanjikan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas untuk menyempatkan diri membaca 1 kali zikir pembuka rezeki ini sebelum Anda tidur di malam hari. Karena fadilahnya sangat luar biasa, yaitu jaminannya adalah banjir rezeki. Rezekinya meledak. Selain itu juga dijamin untuk masuk surga. Nah, kalau sahabat tertarik, langsung ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, jangan di-skip-skip supaya sahabat Taman Surga bisa mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai hal ini. Nah, sahabat Taman Surga, kita akan membahas mengenai 4 bab ya. Bab yang pertama adalah pentingnya berdoa sebelum tidur. Kemudian untuk bab yang kedua adalah zikir pembuka rezeki sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah jaminan banjir rezeki untuk yang membaca zikir ini. Dan bab yang keempat atau bab yang terakhir adalah bagaimana cara mengamalkan zikir ini. Oke sahabat Taman Surga, bab 1 sampai bab 4 ini saling berkaitan. Oleh karena itu ikuti dari awal sampai akhir supaya mendapatkan pemahaman yang jelas dan komplit gitu ya sahabat. Nah sahabat, bagi yang belum subscribe silahkan jangan lupa untuk subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Bagi yang belum saja ya, silahkan dipencet kemudian nyalakan lonceng untuk semua. Kemudian sahabat Taman Surga, bantu share juga video ini ke sanak keluarga Anda yang butuh informasi ini. Share di grup-grup WhatsApp di HP Anda, grup-grup Telegram di handphone Anda, begitu ya. Dan sahabat, silahkan sekarang tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar pada video ini ya, silahkan ditulis. Kemudian kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan nanti semua doa-doa yang dituliskan oleh sahabat Taman Surga di kolom komentar diamini oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Taman Surga, mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semua doa-doa sahabat Taman Surga yang dituliskan di kolom komentar dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga, mari kita mulai pembahasan dari yang pertama. Sempatkan baca 1 kali zikir ini ya, zikir pembuka rezeki ini 1 kali sebelum tidur di malam hari. Fadilahnya adalah banjir rezeki dan juga dijamin masuk surga. Kita akan mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu pentingnya berdoa sebelum tidur. Nah, sahabat Taman Surga, pernah tidur? Nah, kalau Anda tidur itu, ya, Anda tidak tahu apa-apa, betul ya? Manusia pada kondisi yang paling lemah adalah posisi ketika dia tidur. Secara fisik dia tidak bisa melakukan perlawanan. Secara ukhrawi dia juga sedang tidak sadarkan diri. Nah, jadi kalau orang yang sedang tidur itu, dia sudah otaknya ya, otak sadarnya itu sudah tidak bekerja lagi. Tetapi yang bekerja hanyalah otak-otak atau sistem pikiran bawah sadarnya dia. Contohnya apa? Jantung.
paru-paru. Meskipun dia tidur, dia tetap bekerja di luar kesadaran itu. Tetapi untuk kekuatan untuk mempertahankan dirinya sudah tidak bisa karena dia tertidur. Nah, ternyata hal ini juga sebanding dengan kesehatan. Ketika orang sedang begini ya, sehat begini, nggak tidur, itu kena angin itu biasa. Tapi ada sebagian orang itu yang tidur ketika kena angin atau jendelanya dibuka, itu nanti jadinya masuk angin atau perutnya kembung. Nah, itu beberapa orang seperti itu. Jadi posisi tidur ini memang posisi manusia sedang lemah. Oleh karena itu, di dalam Islam kita dianjurkan untuk berdoa sebelum tidur. Supaya apa? Kita memohon kepada Allah diberikan keselamatan. Keselamatan itu ya keselamatan dari makhluk-makhluk dunia ataupun yang makhluk kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Begitu ya. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Dan tentu saja yang paling kita nantikan atau kita inginkan atau sangat kita idam-idamkan adalah supaya ketika posisi tidur kok kita meninggal dunia, yang diharapkan adalah husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Maka itu penting kita tidur itu berdoa sahabat. Oke sahabat taman surga, kita langsung bahas untuk pembahasan yang kedua yang sangat menarik itu ya. Apa itu pembahasannya? Zikir pembuka rezeki yang dianjurkan dibaca 1 kali sebelum tidur dan memiliki fadilah yang luar biasa. Nah, apakah zikir tersebut? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip ya. Dan jangan lupa untuk tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya sahabat taman surga, serta share video ini. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ disampaikan, An Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfari ayyakulul abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bini'amatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi sahabat taman surga, diriwayatkan dari sahabat Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu istighfar adalah seorang hamba yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah selain Engkau, aku adalah hambamu, aku menetapi perjanjian yang kau ambil dariku dan janji kebaikanmu kepadaku semampuku. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang kulakukan. Aku mengakui kenikmatan yang engkau limpahkan kepada diriku dan mengakui pula akan dosaku. Karena itu, ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Disampaikan di dalam hadis ini bahwa barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore, ia termasuk ahli surga. Barang siapa mengucapkannya pada waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal pada malam itu sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Luar biasa sahabat taman surga. Ini doa yang keren dan istimewa. Karena di dalam doa ini, masalah dunia masuk, masalah akhirat juga masuk. Bahkan cita-cita semua orang itu adalah apa? Masuk surga.
Barang siapa yang membaca di siang hari, ini ya, sebelum sore hari kok meninggal, maka dia ahli surga. Yang kedua, barang siapa membaca ini pada malam hari, kemudian dia meninggal sebelum datangnya waktu pagi, maka dia termasuk ahli surga. Sahabat Taman Surga, jujur saja, pengen masuk surga atau tidak? Coba komen di kolom komentar. Untuk masuk surga itu butuh perjuangan. Tetapi barang siapa yang bisa masuk surga itu adalah mereka-mereka yang punya kuncinya. Kalau Anda pengen masuk surga, maka bawalah salah satu kuncinya. Apa itu? Ini. Doa yang namanya Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Pemimpinnya istighfar. Komandannya istighfar, dan jenderalnya istighfar. Ini bacaannya. Baca, minimal Anda baca 1 kali setiap malam, maka insya Allah kita dijamin rizkinya, dan juga kita diampuni dosanya, serta dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kira-kira mau atau mau banget? Kalau sahabat mau, diamalkan mulai sekarang, kemudian beritahu juga teman-teman, saudara, keluarga. Share video ini kepada mereka, insya Allah bermanfaat, dan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah bagi Anda, amin ya robbal alamin. Oke sahabat Taman Surga, mari kita lanjutkan kepada pembahasan pada bab yang ketiga, ya, bab yang 3. Yaitu jaminan banjir rezeki untuk orang yang mengamalkan zikir ini. Waduh, tenane Pak Nafis. Sahabat Taman Surga, ini beneran, ini dari hadis ya, bukan karena jarinya saya. Nah, ini sahabat Taman Surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sumbernya dari mana? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menetapi membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar bagi setiap kesempitan, solusi dari setiap penderitaan, dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini sahabat Taman Surga. Ada jaminan bagi siapa saja yang melazimkan membaca istighfar. Apa itu? Yaitu adalah jaminannya yang pertama, diberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Yang kedua adalah diberikan solusi dari setiap penderitaannya. Yang ketiga adalah diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini sahabat Taman Surga, banjir rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gimana itu maksudnya arah yang tidak disangka-sangka itu? Contohnya ya, kalau kita bekerja ya, dimanapun kita bekerja, bisa di perusahaan, bisa di pabrik, bisa sebagai ASN atau sebagai apalah. Kalau kita sudah ngitung ya, setiap tanggal 1 atau tanggal berapa gajiannya sekian. Yang namanya rizki min haitsu la yahtasib itu di luar dari itu. Jadi kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan dari arah itu. Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana? Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya ya, yaitu bagaimana cara mengamalkannya. Ini bab yang terakhir, bagaimana cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya mudah sahabat Taman Surga. Yang pertama adalah karena ini zikir malam ya, Sayyidul Istighfar, itu berarti Anda membacanya yang pertama waktunya ya, dibaca boleh di waktu malam hari
sebelum tidur sempatkan untuk membaca zikir ini, walau hanya 1 kali. Pak Nafis, apakah tidak bisa dibaca pada waktu yang lain? Boleh. Anda mau membacanya di waktu siang boleh, di waktu pagi boleh, di waktu sore juga boleh. Di dalam tema yang kita bahas ini adalah karena kita temanya adalah zikir malam, maka yang dianjurkan adalah zikir malam. Dibaca malam hari sebelum tidur. Pak Nafis, saya udah keburu tidur, kemudian bangun lagi misalnya jam 11 malam, jam 1 malam. Gimana? Boleh dibaca. Nah, kemudian yang kedua, cara membacanya adalah bagaimana? Yang kedua, kalau Anda membacanya itu sambil dalam kondisi berwudu, maka itu bagus dan top markotop. Tapi, kalau Anda kok belum wudu membaca, juga tidak masalah, karena ini bukan Quran, ya, tapi ini sayyidul istighfar. Ini zikir, ini doa. Jadi Anda meskipun dalam kondisi tidak berwudu, boleh membacanya. Tapi pastikan kondisinya tidak bernajis gitu ya. Nah, tapi kalau berwudu akan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, sahabat Taman Surga, adalah lakukan dengan ikhlas. Al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu tanpa menggerutu. Jadi nggak mengatakan, wah Pak Nafis saya udah baca, kenapa nggak ada apa-apa, kenapa nggak ajaib, kenapa nggak ada kebaikannya. Nggak boleh seperti itu. Karena kalau kita masih mempertanyakan amal yang kita lakukan, dan hasil dari amal yang kita lakukan, itu belum masuk kriteria ikhlas. Nah, ikhlas itu ya, udah lakukan. Masalah doanya dikabulkan, masalah gimana-gimana itu urusan Allah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dilaksanakan dengan istiqomah. Yang namanya istiqomah itu rutin. Rutin itu ya disiplin. Disiplin itu ya terus-menerus. Tidak hari Senin, Selasa, Rabu diamalkan, kemudian berikutnya nggak diamalkan, nggak. Begitu ya. Nah, ini sudah adzan ya. Jadi cukup sekian dulu pembahasan video ini. Sudah paham dan jelas ya. Silahkan Anda bisa nonton ya. Ada 3.000 video kami lainnya yang sudah diupload di channel YouTube Taman Surga ini. Silahkan tonton ya, bantu share kepada teman-teman Anda. Semoga mendapatkan hidayah. Semoga rezeki Anda lancar, dijamin masuk surga. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.